Gak terasa udah masuk minggu ke-9 tahun 2022 dan berarti bulan kedua udah hampir lewat. Masa sih di tahun 2022 gini kamu masih pakai hard disk eksternal? Gak zaman bre, pakainya SSD eksternal, NVMe. Tapi jangan sembarangan beli enclosure. Beli yang udah pasti kenceng dan bisa membuang panas SSD-nya dengan cepat. Asus ROG Strix Arion, enclosure NVMe SSD dengan kecepatan up to 10 Gbps. Dia support NVMe dengan form factor 2230 sampai 2280. Cara installnya gampang banget karena dia sama sekali nggak pakai baut. Dengan material case dari aluminium alloy dan thermal pads, membuat enclosure ini sangat efektif dalam membuang panas SSD-nya. Kita juga dapat dual kabel USB-C to USB-C dan USB-C to USB-A. Dan bukan Asus ROG namanya kalau nggak bisa RGB. ROG Strix Arion ini juga support Asus Aura Sync Lighting. Cakep banget lah pokoknya. Halo semua, Jun di mana? Sekarang ini kita udah masuk di zaman di mana anak-anak remaja sekarang mungkin nggak pernah ngelihat HP kecuali udah dalam bentuk smartphone seperti yang kita pegang sekarang. Nah, buat kamu yang belum pernah ngelihat smartphone zaman dulu, jadi waktu itu yang layarnya bisa dipencet-pencet itu belum dalam bentuk smartphone dan nggak bisa dipakai nelpon. Waktu itu yang bisa dipencet namanya adalah PDA atau Personal Digital Assistant. Dan mencetnya nggak bisa pakai jari, harus pakai stylus. Salah satu pembuat PDA saat itu siapa lagi kalau bukan Apple Computer. Salah satu produknya adalah MessagePad yang menggunakan Newton Operating System. Tapi mungkin karena pasar PDA saat itu belum terlalu luas, akhirnya di tanggal 27 Februari tahun 1998, Apple Computer mengumumkan bahwa mereka menghentikan pengembangan operating system Newton beserta semua device yang menggunakan operating system tersebut, termasuk MessagePad dan iMate 300. Dan Apple memutuskan untuk lebih fokus mengembangkan Macintosh. Di era yang sama, penggunaan internet semakin bertambah. Dan akhirnya kebutuhan internet yang cepat juga semakin bertambah. Akhirnya mulailah diperkenalkan internet broadband. Cuma untuk bisa memanfaatkan itu dibutuhkan upgrade yang gak sedikit. Di tanggal 27 Februari tahun 2001, US Robotics memperkenalkan V92 modem standard. Pastinya tujuannya adalah untuk bisa berinternet dengan lebih cepat. Tapi ternyata untuk bisa memanfaatkan V92 ini, upgrade yang dilakukan bukan hanya dari sisi user, tapi dari sisi servernya, dari ISP-nya ternyata juga harus melakukan upgrade yang lumayan besar. Akhirnya V92 nggak terlalu sukses di pasaran. Kalau bicara tentang provider telekomunikasi di Indonesia, usianya masih terhitung muda. Telkom Indonesia itu lahir di tahun 1965. Kemudian Indosat itu lahir di tahun 1967. Bahkan Telkomsel itu lebih muda lagi, lahir di tahun 1995. Nah, salah satu provider telekomunikasi tertua di dunia itu ada di US dan namanya adalah AT&T. Udah tahu AT&T lahir tahun berapa? 28 Februari tahun 1885. Gila, tahun 1800-an udah ada provider telekomunikasi di sana. American Telephone and Telegraph Company resmi incorporated di hari itu di New York State. Waktu itu dia masih jadi anak perusahaan American Bell Telephone. Tapi akhirnya kedua perusahaan tadi merger jadi satu dan lahirlah AT&T. Masih tentang teknologi yang mungkin gak lagi dilihat anak zaman sekarang. TV hitam putih. Siapa yang pernah lihat? Kayaknya anak zaman saya aja jarang kali ya yang sempat ngelihat TV hitam putih. Nah, ceritanya di tanggal 28 Februari tahun 1954, TV berwarna pertama di dunia yang menggunakan standar NTSC mulai dijual ke publik. Beralih ke tanggal 1 Maret tahun 1960, LASP programmer manual pertama dirilis. LASP ini dianggap sebagai bahasa awal Artificial Intelligence dan merupakan salah satu high-level language tertua yang terus dikembangkan sampai sekarang. Di tanggal yang sama, tapi kali ini dari tahun 1976, Steve Wozniak menyelesaikan basic design sebuah circuit board yang nantinya akan digunakan pada personal computer. Keesokan harinya, dia memamerkan hasil desainnya ini di Homebrew Computer Club yang kebetulan waktu itu dihadiri juga oleh Steve Jobs.
Steve Jobs langsung tertarik dengan hasil desainnya Steve Wozniak dan dia benar-benar bisa melihat potensi besar di situ. Akhirnya dia berhasil meyakinkan Steve Wozniak untuk jangan kamu jual nih desainnya. Daripada dijual, mendingan kita bikin sendiri aja dan nantinya kita jual dalam bentuk produk jadi. Dan akhirnya dua Steve ini bergabung membentuk Apple Computer dan desain Steve Wozniak ini menjadi dasar dibuatnya Apple Watch. Tahu nggak berapa kecepatan pesawat yang biasa kita naikin kalau pergi-pergi sekarang? Kecepatannya sih nggak ada yang sama, tapi kisarannya antara 600 sampai 900 km per jam. Dan kalau dalam skala kecepatan suara, dia disebut dengan Mach 0,75 sampai 0,85 alias 75% sampai 85% kecepatan suara. Kencang banget ya, tapi jangan salah. Ternyata zaman dulu ada pesawat yang jauh lebih kencang dibandingin pesawat modern zaman sekarang. Salah satu pesawat penumpang yang paling kencang yang pernah dibuat namanya adalah Concorde. Dan kecepatannya lebih dari 2 kali lipat kecepatan suara, Mach 2,04 atau kalau dikonversi sekitar 2180 km per jam. Dan Concorde ini melakukan penerbangan perdana di tanggal 2 Maret 1969 dan dia terus beroperasi sampai akhirnya terbang untuk terakhir kali di tahun 2003. Monopoli bisnis dalam dunia teknologi udah sangat biasa terjadi. Bahkan di tahun kemarin, heboh masalah antara Epic dan Apple itu adalah tentang monopoli bisnis. Tapi itu bukan hal baru. Tanggal 2 Maret tahun 1997, di sebuah persidangan yang melibatkan Microsoft, Bill Gates di sana mengakui bahwa Microsoft memang melakukan monopoli. Pada kontrak bisnisnya, Microsoft menyatakan bahwa mereka memang terang-terangan melarang internet content provider untuk mempromosikan Netscape browser. Tujuannya jelas, agar pengguna PC dipaksa pakai Internet Explorer yang waktu itu udah built-in ada di dalam Windows. Dan hasilnya sukses. Internet Explorer menjadi browser yang paling banyak digunakan saat itu. Kalau sekarang, kok saya ngerasanya sama ya, dipaksa untuk pakai Edge. Tanggal 3 Maret 1971, Magnavox mendapat eksklusif license untuk television video game technology. Dan The Odyssey adalah video game konsol pertama yang mereka buat, termasuk adalah konsol game pertama di dunia. Ada satu pertanyaan yang sering ada di benak orang. Kok bisa orang bikin perusahaan terus jadi CEO, habis itu diberhentikan dari posisinya sebagai CEO? Kan dia yang punya. Dan ternyata hal ini terjadi bukan cuma 1-2 kali, bre. Salah satunya terjadi di Dell Computer. Tanggal 3 Maret 2004, Michael Dell, pendiri sekaligus CEO dari Dell Computer, mengatakan bahwa dia akan mundur dari posisinya sebagai CEO, tapi tetap mempertahankan posisinya sebagai Chairman of the Board. Posisinya digantikan oleh Kevin Rollins yang saat itu menjabat sebagai COO. Tapi beberapa tahun kemudian, Kevin Rollins akhirnya mundur juga sebagai CEO karena performance perusahaannya nggak bagus. Dan seperti kita bisa tebak, Michael Dell akhirnya dipanggil lagi untuk kembali duduk menjadi CEO. Tanggal 4 Maret 1956, seorang computer engineer bernama Anne Wang, bukan orang barat berarti ini ya, menjual paten magnetic core memory ke IBM senilai $500.000. Ini adalah salah satu penemuan paling penting dalam sejarah komputer. Core memory adalah prinsip dasar dari random access storage yang banyak digunakan pada digital computer di era tahun 50-an sampai tahun 70-an. Di tanggal yang sama, tapi kali ini dari tahun 1977, superkomputer Cray 1 dikirim ke Los Alamos National Laboratory di New Mexico. Biaya pembuatan Cray 1 ini mencapai $19 juta dan rencananya dia akan digunakan untuk mendesain senjata yang canggih. Cray 1 ini gede banget, bre. Tingginya lebih dari 2 meter dan diameternya hampir 3 meter dengan berat sekitar 5,5 ton. Dia menghasilkan panas yang sangat tinggi sampai akhirnya dia membutuhkan sistem pendinginan khusus yang menggunakan freon. Salah satu hal yang bisa membuat teknologi komputer bisa berkembang dengan sangat cepat adalah karena para pionir, para pendesain komputer zaman dulu itu rajin kumpul-kumpul, bre. Bukan cuma nongkrong. Mereka kumpul itu dengan tujuan yang positif. Saling bertukar pikiran, saling memamerkan hasil desain mereka, dan berujung saling bekerja sama dan juga saling bersaing. Tanggal 5 Maret 1975, The Homebrew Computer Club mengadakan pertemuan perdana mereka.
Banyak orang hebat di dunia teknologi yang mengawali karirnya dengan banyak-banyak ngumpul di klub yang satu ini. Salah satunya tadi udah saya ceritain, momen di mana Steve Wozniak ketemu sama Steve Jobs. 5 Maret tahun 1995, Yahoo Search Engine resmi dirilis. Dan ini adalah salah satu momen yang berhasil membuat Yahoo menjadi perusahaan raksasa saat itu. 1 tahun setelah rilisnya Yahoo Search Engine, harga saham Yahoo mencapai angka $13. Dan harga saham ini terus naik sampai dia mencapai puncak di tahun 2000, tepatnya di bulan Januari, di mana harga sahamnya mencapai $475 per lembar. Sayangnya hal ini tidak berlangsung lama karena setahun berikutnya harga saham Yahoo anjlok jadi $8 doang. Dan itu tadi sejarah teknologi yang terjadi dari tanggal 27 Februari sampai tanggal 5 Maret versi Tech and Tips. Tungguin episode berikutnya minggu depan.